contoh kedisiplinan dari sekolahan kita. Karena di antara keberhasilan lulusan kita adalah lulusan yang penuh dengan kedisiplinan. Untuk itu mohon untuk ditingkatkan, mulai dari jam kehadiran kalian datang ke sekolah dengan pakaian yang selalu rapi, tertib. Tetapi mohon pada saat jam-jam setelah istirahat menjelang pulang, pakaian kalian sebagai simbol anak sekolah yang kalian banggakan, mohon untuk tetap dijaga. Tidak ada istilah baju yang lupa tidak dimasukkan, habis ini, habis itu, yang akhirnya nampak di kenyataan bajunya tidak dimasukkan. Nah, memang tidak banyak, hanya 1-2 saja. Untuk itu sesama teman yang lain mohon untuk saling mengingatkan, karena ini demi nama baik kita bersama. Dalam hal pembelajaran, tentunya kita selalu berpacu dalam pergantian jam pelajaran. Bila pergantian jam pelajaran dirasa masih kosong atas kehadiran Ibu Bapak Guru sesuai jam masing-masing, mohon pengurus kelas, ketua, sekretaris untuk segera mengambil sikap, menanyakan ke kantor beliau ada di mana Ibu Bapak Guru yang sudah menjadi jam kalian, supaya kalian tidak merasa rugi. Kehadiran kalian di sekolah ini tidak gratis. Saya juga misalkan tidak mengatakan sepenuhnya bahwa sekolah-sekolah itu salah. Sekolah-sekolah itu korban. Jadi pendidikan ini justru malah menghancurkan masa depan karena orang yang sangat nyandu pada bola itu adalah orang yang stres. Pak Guru, selamat datang. Ini Pak Guru ini lagi banyak diundang ya Pak ya, banyak viral. Ya lumayan. Ngomong-ngomong, Pak Guru Gembul itu namanya aslinya siapa sih Pak? Dirahasiakan sementara ini. Oh, masih dirahasiakan? Masih serius? Sementara ini dirahasiakan. Ya walaupun misalkan ada beberapa yang berspekulasi namanya begini dan begitu gitu ya. Tapi sampai sejauh ini masih dirahasiakan. Wah hebat, ini sama seperti orang bertopeng ya. nggak boleh ketahuan. Ini juga kan topeng ini. Pak Guru, boleh cerita latar belakang cerita lah, waktu kecil tuh gimana sampai menjadi, ini guru tuh guru beneran ya? Guru beneran. Guru sekolah? Iya, guru SD, sekolah. SMP, SMA? Pernah semuanya. Pernah semua, tapi kalau sekarang? Sekarang SMA. Oh SMA, Iya. Oke, ini pasti dicintai muridnya banget nih. Storytellingnya luar biasa ya. Tapi ya, saya berangkat tuh dari, sebenarnya awal mula saya jadi guru tuh, karena saya dulu tidak memiliki, orang tua saya tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk masuk ke universitas yang saya inginkan dan jurusan yang saya inginkan. Jadi saya langsung milih jurusan keguruan, dan saya benar-benar langsung menikmati, dan saya langsung punya visi ke depan gitu. Bahwa ini bagaimanapun adalah langkah yang paling dasar untuk bisa mengubah sistem gitu. Saya kan sejak awal tuh merasa diri bahwa apa yang ada di sekeliling saya tuh salah sistemnya, gak gini harusnya tuh gitu. Ya mungkin orang-orang zaman sekarang menganggap saya tuh sok tahu atau sok gimana gitu. Tapi memang sejak awal ini ada sesuatu yang harus dirubah. Makanya pas saya masuk ke, atau saya memilih jurusan, awalnya saya tuh milih jurusan yang langsung fokus ke pemerintahan gitu, karena saya pengen mengubah. Tapi ketika saya masuk ke guruan, ini saya pikir jauh lebih bisa untuk secepatnya mengubah gitu, karena saya ada di generasi masa depan. Apa yang salah yang Pak Guru lihat dari sistem pendidikan atau dari sistem pemerintahan atau apapun itu? Saya lebih mudah untuk menyebutkan apa yang benar daripada apa yang salah gitu. Karena terlalu banyak apa yang salahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya menyebut apa yang benar, itu gampang. Contoh yang salah apa? Contoh yang salah. Satu dua. Dalam bidang apa? Pendidikan, anak kecil, anak-anak SD. Dalam bidang pendidikan misalkan, sekolah-sekolah kita itu tidak mengajarkan agar mereka itu menjadi pintar, tetapi mengajarkan mereka untuk menjadi bodoh. Kok bisa? Ya iya, sekolah itu mengajarkan kita untuk menjadi bodoh karena apa? Karena dia dijauhkan dari bakat alamiahnya, dia dijauhkan dari takdir yang diajukan Tuhan. Bukan berarti melanggar takdir, tetapi misal begini, setiap orang itu spesifik, unik, berbeda satu sama lain.
Karena itu maka sebenarnya kalau dia mampu untuk mencerap apa yang jadi bakat minatnya, dia akan di masa depan dia akan berkarya, dia akan bekerja di satu bidang di mana dia sangat bahagia dan dia dapat untung dari situ. Oke. Seharusnya begitu. Kan pekerjaan yang paling bagus itu bukan pekerjaan yang paling menghasilkan banyak uang, tapi yang paling memberikan kebahagiaan. Ya. Saya harap disetujui. Nah, karena itu sekolah-sekolah di Indonesia itu, atau sebenarnya lebih banyak di seluruh dunia, sekolah-sekolah itu mengajarkan duduk dengar diam untuk pelajaran-pelajaran yang tidak berguna di masa depan. Wow. Jadi kalau misalkan ada anak di Indonesia, atau misalkan kita bikin sedikit imajinasi, Messi lahir di Indonesia, dia bakat luar biasa di bidang bola. Kemudian karena dia dibesarkan di Indonesia, pas dia lagi latihan futsal dimarahin, dijewer, dibawa pulang sama mamahnya. Nanti kamu harus belajar matematika dulu, belajar matematika. Main bola lagi, ditarik lagi, kamu harus belajar bahasa Indonesia dulu dan sebagainya. Akhirnya apa? Matematika bahasa Indonesia karena dia tidak berbakat di situ dan dia tidak berminat di situ, dia tidak akan terlalu menguasainya. Dan main bola yang dia bakatnya memang di situ, itu juga tidak akan terasa karena memang tidak ada latihan. Akhirnya apa? Masa depan dia tidak akan jadi apa-apa dan orang tuanya akan memberikan penghiburan kepadanya. Nah, nanti kalau lulus ini nanti kamu jadi PNS. Jadi kan pendidikan di sini iya. Jadi pendidikan ini justru malah menghancurkan masa depan karena si anak yang sebenarnya unik spesifik, setiap anak itu harus dibesarkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebahagiaannya. Karena itulah dia akan mencapai sesuatu yang puncak di masa depan. Tapi itu tidak. Orang-orang yang sangat-sangat berbeda itu semuanya harus dibatasi di dalam sebuah kelas pengajaran, kemudian dapat nilai yang juga distandarisasikan, yang kemudian namanya itu adalah KKM. Itu saya harus bilang bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Tetapi itu terjadi. Kalau ada nggak sekolah-sekolah yang tidak menerapkan itu? Misalnya sekolah internasional atau sekolah-sekolah ya tentu saja berbagai alternatif itu ada. Saya juga misalkan tidak mengatakan sepenuhnya bahwa sekolah-sekolah itu salah. Sekolah-sekolah itu korban zaman. Ya, korban karena korban dari ketidaktahuan orang-orang, korban dari ketidaktahuan para pemimpin besar. Saya berkali-kali berbincang dengan saya mohon maaf, dengan profesor yang terkait dengan bidang pendidikan, saya berbicara dengan rektor, saya berbicara dengan apa. Banyak di antara mereka yang bahkan falsafah pendidikan mereka gak terlalu paham. Karena tanggung jawab mereka sebenarnya adalah untuk membesarkan universitasnya, untuk mengapa. Jadi psikologi pendidikan yang paling dasar itu tidak mereka pahami. Atau psikologi paling dasar yang tidak mereka pahami diantaranya adalah seperti ini misal ya. Saya mohon maaf. Misalkan begini. Anak-anak kecil itu semestinya ketika dia punya otaknya itu ditarik-tarik dulu, dibuat berkembang dulu, baru diisi. Jadi ditarik-tarik, jadi anggaplah si otak anak itu adalah sebuah wadah gitu, wadah karet yang kembangkan dulu, baru setelah dia cukup besar, isi dengan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nah, siswa-siswa di Indonesia itu waktu otaknya masih kecil, gak ditarik-tarik dulu, gak dilatih untuk berpikir dulu, gak dilatih dulu untuk memiliki kemandirian intelektual dan sebagainya, tapi langsung diisi dengan materi-materi yang ketika mereka lulus sekolah mereka akan lupakan itu karena nggak penting. Jadi dijejelin sampai robek, pecah. Makanya siswa di Indonesia ketika SMA, SMP dia sudah trauma belajar. Makanya yang paling mereka rindukan ketika sekolah itu adalah jam kosong dan jam libur. Iya kan? Ya itu menunjukkan bahwa apa sebenarnya mereka sangat tidak minat pada pendidikan, sangat tidak minat pada belajar. Kalau siswa sudah tidak minat pada pendidikan dan belajar, apa yang diharapkan? Mereka nggak bisa berharap apa-apa lagi karena tujuan mereka itu ternyata tidak diharapkan gitu. Ya karena apa? Karena sejak kecil mereka itu sudah dihancurkan. Makanya saya sering bilang, misalkan kalau kita nonton liga-liga top Eropa, penontonnya itu kebanyakan adalah bapak-bapak dan yang tua-tua gitu. Tapi kalau misalkan kita nonton Persija di Indonesia, kebanyakan itu remaja dan anak-anak. Betul. Kenapa seperti itu? Karena orang yang sangat nyandu pada bola itu adalah orang yang stres. Oh serius? Jadi kan gini ya. Dari mana itu? Jadi gini, secara psikologis. Dari mana? Kita laki-laki ya. Saya nggak terlalu suka nonton bola. Iya, berarti tidak terlalu stres.
Tapi ini psikologis sederhananya ya. Nanti bisa kita ulik jurnalnya di mana. Tapi psikologis sederhananya seperti ini. Kita laki-laki dan laki-laki itu punya hormon testosteron yang 10 kali lipat lebih banyak daripada perempuan. Ya. Dan salah satu konsekuensi dari testosteron itu adalah kehendak untuk bersaing. Betul. Ketika kehendak untuk bersaing itu gagal, ketika misalkan dia ada dalam sebuah kelompok, kemudian kelompok itu dikalahkan, kemudian ada dalam satu kelompok, kemudian kelompok itu disisihkan dan sebagainya, sebagai laki-laki yang memiliki testosteron itu ngedrop, itu stres, itu tertekan. Nah, ketika nonton bola, kalau nonton bola, suka bola gak jadi masalah. Itu bagian dari testosteron, itu tuntutan. Tapi kalau kecanduan bola, sampai ngebela-belain datang ke stadion setiap ini apa dan sebagainya, itu levelnya kan udah nyandu kan. Betul. Kalau udah kecanduan, berarti dia tuh stres. Tingkat stresnya itu tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara main bola itu memberikan imajinasi pada dirinya bahwa dirinya itu berkompetisi. Dia ikut teriu dalam sorak-sorai kemenangan dan derai air mata kesedihan. Dia bergabung di situ. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki testosteron tinggi kan. Jadi kalau ada orang yang sangat kecanduan bola, itu berarti dia mengharapkan persaingan, mengharapkan benturan-benturan yang di dunia nyata dia tidak hadapi. Oke. Begitu ya. Nah, di dunia barat, orang yang suka nonton bola, bapak-bapak, karena yang bikin stres itu adalah kerja. Di Indonesia, yang suka nonton bola remaja karena yang bikin stres itu adalah sekolah. Tapi bener loh, saya dulu tour leader. Jadi saya sering ngajak tamu-tamu itu pergi ke Sepang, nonton Formula 1. Iya. Saya penasaran, saya nggak terlalu seneng lah melihat, tapi apa gunanya ngeliat cuma beberapa detik doang, cuma gitu doang. Terus saya tanya, tempat duduk yang paling mahal itu adalah tempat duduk di tikungan. Kenapa? Karena di tikungan itu paling banyak sering tabrakan. Terus kalau saya tanya ke tamu-tamu, lu kalau datang ke sini mau ngapain? Mau lihat show-nya kah? Mau lihat apa? Enggak, gue mau lihat siapa tahu ada yang nabrak gitu. Ternyata itu adalah salah satu hasrat juga untuk melihat satu drama gitu yang mengangkat atau yang memuaskan testosteron dia ya. Kita didorong untuk melakukan itu gitu. Waduh, luar biasa. Nah, kalau masalah visinya Pak Guru sendiri apa yang menjadi ambisi atau burning desire-nya? Ada visi besarnya itu tentu saja adalah mengubah Indonesia menjadi lebih baik dan mengubah ajaran agama, mengubah masyarakat yang seagama dengan saya itu menjadi lebih baik. Itu visi saya itu. Hidup mati saya itu untuk itu pokoknya. Tapi sejauh mana mereka itu tidak sejalan saat ini? Ya, salah satu yang menjadi tantangan terbesar saya itu adalah gara-gara sebagian besar masyarakat itu memilih untuk tidak tahu. Karena untuk menjadi tahu, untuk menjadi berkesadaran itu membutuhkan keberanian dan pertaruhan yang sangat luar biasa. Saya bikin video dan terupload misalkan siang ini bahwa sebagian besar orang itu memutuskan dirinya untuk menjadi bodoh. Karena untuk menjadi pintar itu berat. Memutuskan untuk menjadi bodoh itu, misal, saya mohon maaf ya, apa ini terlalu vulgar atau tidak. Tapi saya jelaskan begini, kebanyakan dari otak kita itu sebenarnya mampu mengakses informasi, kemudian mengolahnya, kemudian mensintesiskannya sekaligus. Otak kita itu adalah otak yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi kalau misalkan kita menjadi seperti itu, maka akan ada lebih banyak pertaruhan. Misalkan begini, kalau saya berbeda dengan pihak lain, maka saya akan dicap ada di luar kelompok. Kalau misalkan saya ada dicap di luar kelompok, maka itu berbenturan dengan naluri kawanan saya, atau itu istilahnya mental kawanan. Jadi mamalia yang biasa hidupnya mamalia yang lemah itu biasanya dia berkelompok. Betul. Dan mereka akan sebisa mungkin ada di tengah, tidak di depan, tidak di belakang, tapi harus di tengah-tengah.
Karena disitulah tempat mereka paling nyaman dan paling jauh dari predator, dari kemungkinan serangan predator. Nah, kalau misalkan ada di posisi paling belakang, maka mereka, dan kemudian susah untuk narik ke depan, maka mereka akan narik orang yang ada di depan untuk disimpan ke belakangnya. Supaya dia tetap di tengah. Iya, itulah mekanisme munculnya gosip. Mekanisme munculnya menghancurkan reputasi orang lain. Karena kita tetap harus ada di tengah, tapi kita susah untuk menyalipnya. Ya udah, simpan orang lain di belakang kita, hancurkan reputasinya, perburuk citranya, jelek-jelekan dia di muka publik dan sebagainya. Nah, itu jadi konteks gosip dalam hal ini itu adalah alat pertahanan diri, mekanisme pertahanan diri, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ada di belakang saja kita harus bergosip, apalagi kalau kita ada di luar. Apalagi kalau ada di luar. Pihak-pihak yang ada di luar itu benar-benar pihak yang harus super duper berani gitu. Harus, makanya kebanyakan kita itu menolak untuk ada di luar kelompok, menolak ada di luar apa? Kita akhirnya menciptakan identitas-identitas palsu agar kita bisa bersama dengan orang-orang gitu. Kan kita akhirnya memunculkan identitas palsu. Saya mohon maaf ya. Misal begini. Ada satu kelompok masyarakat yang mengidentifikasi bahwa dirinya itu adalah kelompok, kita bisa sebutkan istilahnya ya, misalkan kelompok, misalkan begitu ya, biar ada dalam bagian dari kelompok situ gitu. Sebenarnya sebagai manusia itu, dia sebagai orang itu gagasan berpikirnya beda dengan orang lain, cara dia memahami Tuhan berbeda, cara memahami agama berbeda, cara memahami kehidupan berbeda, cara menghadapi apapun dia berbeda sama pihak yang lain. Tapi dia mendeklarasikan bahwa dirinya itu sama dengan misalkan kelompok yang lebih besar. Jadi susah sekali untuk kita itu mengaku ada di luar kelompok. Susah sekali untuk kita itu menjadi mandiri atau independen secara intelektual, karena itu berbenturan dengan mentalitas kita untuk tetap ada dalam sebuah kawanan. Oke. Ini mungkin kalau saya berpikir bisa seperti persaingan bisnis. Kalau persaingan bisnis itu ada bisnis yang sedang bagus, gimana nih caranya supaya mereka turun? Ya dibikin gosip. Kalau zaman dulu tuh ada katanya, wah ini mengandung lemak babi gitu kan. Jadi semua orang pada nggak berani beli gitu. Padahal di tes nggak ada gitu. Kayak sekarang Mixway ini halalnya hilang gitu. Ini kok halal kemana nih? POM-nya gimana? Padahal itu semua sudah mengikuti aturan. Apakah itu salah satu cara mereka juga untuk melakukan menurunkan membuat orang itu jatuh supaya orang nggak berkembang gitu. Orang kalah yang bergosip itu sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya. Karena dia bisa mengolah kebodohan menjadi kebencian, itu yang pertama. Dan yang kedua yang lebih buruk lagi adalah karena secara hierarki manusia, pecundang itu jauh lebih banyak daripada pemenang. Betul. Bagaimanapun. Jadi lebih banyak orang yang berpotensi menjadi pembenci daripada yang tidak. Yes. Nah, jadi orang yang pecundang itu bisa saja mengompori temannya yang lain. Tahu nggak? Kita tuh kemarin kalah dalam persaingan bisnis ini. Itu bukan gara-gara kita, tapi gara-gara itu si tuh yang gini. Mereka tuh main curang apa gitu kan, kayak gitu ya. Kalau kita diri kita kalah, itu kan kita frustasi, kita stres. Dan salah satu cara untuk meredakan emosi kita, meredakan kemarahan kita, menyusutkan kekecewaan kita adalah dengan menunjukkan bahwa kita tidak salah. Bahwa kita tuh kesalahannya bukan ada dalam diri kita. Itu kan sebenarnya gini, kalau ada dua pebisnis misalkan ya. Kemudian yang satu mengalahkan yang lain. Katakanlah yang lain itu, yang kalah itu adalah si C misalkan, si C itu kalah. Nah, kalau misalkan dia pintar sedikit, dia mengevaluasi diri, saya salahnya apa, dia benernya apa, dia metodenya apa biar jago, saya metodenya apa sampai kalah ini dan sebagainya. Dia melakukan evaluasi itu, dia bisa saja mengimbangi bahkan mengalahkan betul, kelompok yang menang ini sebelumnya. Kalau pakai logika. Tapi logika kita itu terhambat. Kalau misalkan kita melakukan seperti itu, maka di situ ada tiga frustasi. Frustasi yang pertama, kita memang kalah dari dia, itu sudah frustasi. Frustasi yang kedua, kita mengakui bahwa kita kalah. Frustasi yang ketiga, kita mengevaluasi diri kita salahnya di mana. Mengakui diri kita salahnya di mana aja udah memunculkan frustasi. Nah, jadi walaupun secara logika kita sangat mungkin bisa mengalahkan orang yang ada di sini, logika bisa saja ya, secara logika kita analisis SWOT misalkan, yang sederhananya analisis SWOT gitu ya. Kita salahnya di mana, mereka ininya gimana dan sebagainya, kita bisa mengungguli bahkan mengalahkan kompetitor kita. Tapi kita lebih cenderung
Ya kita kalah mah emang dianya yang main itu mah ada orang dalam, itu mah ada orang apa yang kayak orang gitu. kaya udah pasti korupsi deh. Ya orang kaya korupsi. Ya saya dengar itu. Atau misalkan kita limpahkan kekurangan itu pada sesuatu yang tidak bisa ditakar. Misalkan ya ini udah takdir ilahi, itu nggak bisa ditakar, nggak bisa ditakar. Nah jadi orang-orang yang kalah itu dan kemudian membenci itu lebih besar bahayanya karena dia bisa menularkan pada orang-orang yang lain yang populasinya tentu saja jauh lebih banyak daripada yang menang. Nah Pak Guru, saya mau agak sedikit masuk ke pendidikan lagi karena tadi ada kaitannya dengan kebodohan tadi ya. Kan Pak Guru tadi bilang bahwa pendidikan itu saat ini sistem pendidikan yang ya sepemikiran dengan Pak Guru itu mungkin nggak terlalu banyak atau saat ini mungkin ada 1-2. Tapi sekarang banyak sekali isu-isu dengan pesantren, cerita tentang pesantren yang banyak kasus lah. Pak, saya juga nonton di videonya Pak Guru kan, ada pesantren, ada percabulan lah, pelecehan lah dan seterusnya. Itu menurut Pak Guru gimana tuh? Yang sekarang ini banyak terjadi dari guru-gurunya malah yang pelakunya begitu. Iya, makanya gini. Saya tuh beragama Islam dan saya menganggap bahwa Islam itu adalah sesuatu yang sakral. Ya. Setiap orang yang beragama itu menganggap agamanya itu sesuatu yang sakral. Wajar kan ya? Nah, wajar. Nah, tetapi karena logika kita itu tertutupi oleh yang tadi itu, kebodohan yang disengaja. Kita tertutupi oleh kebodohan yang disengaja, maka banyak di antara kita itu yang kemudian membalik ke realitas gitu. Sesuatu yang disakralkan menjadi tidak sakral, sesuatu yang tidak sakral jadi sakral. Pesantren itu profan. Saya tekankan sekali lagi, pesantren itu produk budaya. Bagaimanapun. Misalkan di zaman Nabi bikin pendidikan ya namanya kutab misalkan ya. Pelajarannya apa? Pelajarannya berolahraga, baca tulis. Kemudian di era para sahabat antropologi, ilmu budaya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ngikutin ajaran pelajaran Nabi, misalkan yang ngikutin misalkan pendidikannya ala Nabi, ya pelajarannya yang pelajaran seperti itu. Kalau mau. Bahkan di era kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah, itu ada ilmu perbandingan agama. Itu seminggu sekali ada dialog antar agama di depan khalifah. Kalau mau pelajarannya kayak gitu. Tapi kan nggak gitu. Artinya apa? Artinya ya mau pesantren, mau apa yang sekarang bermunculan kutab apa dan sebagainya, itu sebenarnya adalah produk budaya. Dan karena itu maka dia sah, legal, boleh untuk dikritik. Nah, sekarang kenapa pesantren ada banyak sekali? Kita samar soal datanya ya. Kita samar soal datanya berapa persennya, tapi setidaknya media masa kita memberitakan itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu ada kejadian di pesantren yang buruk-buruk yang menunjukkan bahwa di situ itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, tetapi sesuatu yang harus diperbaiki itu tidak boleh diperbaiki, tidak boleh disentuh karena dianggap sakral. Hanya gara-gara di pesantren itu kemudian mengajarkan ritual-ritual, tradisi-tradisi dalam Islam, bukan berarti itu sakral kan? Sebenarnya kan begitu. Betul. Nah, tapi gara-gara itu begitu, maka dimanfaatkan sehingga pesantren yang beneran, kiai yang beneran itu jadi kena imbasnya. Sekarang itu MUI, Kementerian Agama dan sebagainya susah untuk mengeluarkan izin untuk pesantren misalkan. Jadi karena apa? Iya karena banyak kasus pencabulan itu. Artinya pesantren yang beneran juga malah samar ya jadi ya. Malah samar, kita gak bisa ini. Bahkan ada di selatan Jawa Barat itu pesantren-pesantren itu mengajarkan kesesatan, mengajarkan anti NKRI misalkan yang seperti itu banyak sekali. Tapi itu tetap bertahan gara-gara itu adalah modal kampanye bagi paslon tertentu. Wow. Jadi paslon ngomong sama satu kiainya, Pak Kiai punya suara berapa? Ada 10.000. Santri saya sekian, keluarganya sekian. Kalau saya bilang pilih coblos A, ya mereka pilih coblos A. Ya udah Pak, nanti pesantrennya saya bantu ngebangun, tapi nanti coblos saya ya. Itu jadi transaksi, alat transaksi dari yang kecil sampai yang gede itu ada alat transaksi politik yang seperti itu. Jadi bisnis ya? Iya, jadi bisnis. Nah,
Kan itu bisa dikritik. Dengan demikian, dengan kita mengkritiknya, maka kita punya potensi besar untuk memperbaikinya. Betul. Kan perbaikan itu dimulai dari kita memahami apa yang salah. Benar. Nggak mungkin kita memperbaiki tanpa kita tahu apa yang salah. Makanya kritik itu menjadi sesuatu yang niscaya. Nah, tapi mengkritik itu menjadi tidak boleh karena dianggap mengkritik kesakralan agama. Jadi mengkritik mobilnya seolah-olah mengkritik penemunya gitu, padahal yang itu. bikin siapa gitu iya, kan. Iya, itu beda. Ini inovasi, ini sesuatu yang memang bisa diperbaiki, bisa diimprove, bukan berarti kita mengkritik siapa yang menemukan. Oke, baik. Wah, itu luar biasa. Apa saja sih Pak Guru yang Pak Guru lihat itu paham-paham yang bertolak belakang yang selama ini beredar di masyarakat? Ya, jadi karena gini nih, untuk masyarakat, atau ginilah, kita tarik dulu ke agak jauh secara umum, secara general gitu. Kenapa orang-orang Eropa begitu mudah untuk melakukan inovasi dan inovasi mereka itu relatif tidak mendapatkan tentangan yang kuat dari masyarakat? Karena sejak awal mereka itu dilatih untuk menjadi percaya diri. Ketika mereka dilatih untuk menjadi percaya diri, maka mentalitas kawanan mereka itu kurang sedikit. Mentalitas mereka itu adalah mentalitas hewan pemburu, bukan hewan kawanan. Makanya mereka menjajah bukan dijajah, karena mereka tuh nyerang, fokusnya itu adalah saya lebih hebat daripada orang lain. Saya misalkan bisa dalam, kan banyak slogan-slogan mereka, takdir itu di tangan kita. Mereka selalu bilang yang seperti itu kan. Jadi mereka itu sebenarnya terlalu percaya diri terhadap dunia. Sejak awal mereka sudah seperti itu salah satu keunggulan budaya mereka. Dan karena itulah, maka ketika misalkan mereka melakukan inovasi-inovasi, tidak banyak orang yang menentangnya karena tidak ada blok mental kawanan itu. Bahkan itulah alasan kenapa mereka harus melakukan atau mempraktekkan atau menerapkan demokrasi. Kan demokrasi itu muncul dari orang-orang yang terlalu pengen berkuasa, yang terlalu ingin berkuasanya banyak. Karena itu muncullah demokrasi. Wow. Iya. Jadi sebetulnya presiden itu berkuasa apa enggak? Seharusnya. Tapi kan jadi gini, mau demokrasi, mau teokrasi, mau apa, itu semuanya palsu, itu semuanya bohong, itu topeng, gimmick. Yang aslinya iya. Yang aslinya itu adalah prank tuh ya. Enggak, itu sebenarnya itu topeng moral saja. Topeng moral ya. Topeng moral. Aslinya itu adalah mau sistemnya apapun, pihak yang kuat mengendalikan pihak yang lemah. Oke. Sedangkan demokrasi, kemudian ya anarkisme, katakanlah komunisme, sosialisme, atau gagasan-gagasan yang semacam itu adalah topeng moral untuk melindungi yang realitas yang tadi itu, bahwa pihak yang kuat akan berkuasa atas pihak yang lemah. Jadi kalau saya tanya, kira-kira presidennya siapapun di Indonesia ada dampak nggak, ada efek nggak? Ya, efeknya kecil. Efeknya kecil. Siapapun presidennya efeknya kecil. Bahkan kita pernah punya presiden yang nggak hafal Pancasila tapi nggak ngaruh. Bank syariah yang saya lihat itu lebih haram daripada bank konvensional. Riba itu kalau misalkan udah jadi bank syariah dan istilahnya diganti, istilahnya doang diganti, jadi halal. Yang haram, jadi yang haram dihalalkan. Hanya di Top Coach Indonesia.